Sejarah ultralik dan prinsip utamanya wajib sahabat alam ketahui. Wajib sahabat alam ketahui. Sejarah ultralik, pendakian dengan sistem ultralik mungkin belum banyak diketahui dan belum populer dibandingkan dengan pendakian konvensional dan juga tradisional. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendakian ultralik tersebut? Lalu seperti apa spesifikasi dari ultralik hiking gear tersebut dan prinsipnya? Tentunya seperti apa? Sebelum sahabat alam tahu hal lainnya tentang pendakian ultralik tersebut, ada baiknya jika sahabat alam mengetahui sejarah ultralik hiking terlebih dahulu. Oke, saya akan mengajak sahabat alam untuk mengenal ultralik lebih dalam. Jika sahabat alam menganggap ultralik hiking ini merupakan aktivitas outdoor dengan membawa perlengkapan yang ringan dan multifungsi semata, sahabat alam harus mengubah dan melakukan revisi pendapat sahabat alam tersebut. Hakikat sebenarnya ultralik hiking ini bukan hanya tentang perlengkapan mendaki atau gear-gear saja, namun juga esensi paling dasarnya adalah tentang prinsip dan juga cara pandang pendaki tentang pendakian yang akan mereka lakukan. Ultralik hiking ini sebenarnya menjadi konsep yang mana sudah sebenarnya cukup lama terkenal, terutama dalam aktivitas mountaineering. Meski konsep ini dianggap terlahir akhir-akhir ini, namun seiring perkembangan teknologi, perlengkapan dalam berpetualang, saat dilihat dari konsepnya, ultralik ini telah lama ada dan juga telah lama digagas dalam aktivitas outdoor maupun petualangan. Oke, kita ke sejarahnya ultralik. Sejarah ultralik hiking ini sangat penting untuk sahabat alam ketahui. Ultralik ini muncul di tahun 1880, sudah lama kan? Sampai dengan tahun 1990-an. Saat itu ada beberapa pendaki gunung dunia yang mana mempopulerkan pendakian yang disebut dengan light atau fast, yang mana artinya adalah ringan dan cepat. Beberapa nama pendaki yang mempopulerkannya adalah Wojtek Purtyka dan Jerzy Kukuczka, berasal dari negara Polandia. Selain beberapa pendaki tersebut, ada juga Alec McIntyre dan John Peter yang berasal dari negara Inggris. Konsep dari pendakian light atau fast ini adalah membuat prioritas di mana pendakian yaitu lebih ringan namun juga cepat. Atas dasar itulah konsep ini kemudian hanya mempraktikkan dengan sedikit membawa peralatan dan perlengkapan saat mendaki dengan jumlah personil yang kecil tentunya. Esensi utama dari pendakian ini adalah efektivitas, bukan hanya pada peralatan maupun jumlah anggota saja. Dalam perkembangannya light dan fast ini dikenal dengan nama istilah bernama alpine style, terutama di gunung besar seperti Himalaya dan Karakorum. Selanjutnya, konsep ini akan bisa mendasari bermacam inovasi dalam produksi yang mana saat ini menjadi populer. Prinsip dan filosofi utama ultralik hiking. Setelah sahabat alam mengetahui sejarah ultralik hiking, ini sahabat alam harus mengetahui 10 prinsip atau 10 poin yang dianggap sebagai faktor utama untuk melakukan ultralik hiking maupun ultralik backpacking. 10 poin semuanya membicarakan tentang peralatan ultralik hiking tersebut sendiri. Berikut ini beberapa poin utama dalam aktivitas ultralik hiking yang penting untuk sahabat alam ketahui. Berikut yang pertama adalah mengurangi beban.
Prinsip utama yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi beban perlengkapan mendaki yang akan sahabat alam bawa. Semua item backpacking yang akan sahabat alam bawa ini harus memiliki bobot yang jauh lebih ringan. Sahabat alam juga bisa menggantinya dengan gear yang jauh lebih minimalis dan tentunya multifungsi. Yang kedua, menimbang peralatan. Bersamaan dari pendakian tradisional dengan teknik pendakian ultralight, ini adalah menimbang semua peralatan. Pendaki yang ingin mendaki harus menimbang semua peralatan yang akan dibawa. Setelah itu harus mencatat beban barang yang akan dibawa ini. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan identifikasi mana perlengkapan yang bisa dikurangi paling banyak jika dilihat dari bobotnya. Yang ketiga, atur secara detail. Prinsip ultralight adalah mengatur secara mendetail. Prinsip ultralight ini adalah menganjurkan kepada para pendaki untuk bisa mempraktikkan teknik ini supaya bisa mempertimbangkan secara cermat barang apa yang bisa dipakai sekali pakai. Namun jika sahabat alam akan mendaki dalam waktu beberapa hari, memperhitungkan secara cermat kebutuhan sahabat alam dalam pendakian ini sangat penting. Sahabat alam penting untuk mempertimbangkan makanan, bahan bakar untuk memasak, perlengkapan mandi, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat, alas kaki aman dan ringan. Prinsip dasar ultralight hiking selanjutnya adalah sahabat alam bisa menggunakan alas kaki yang ringan, aman, dan juga nyaman. Sahabat alam bisa menggunakan hiking shoes. Sepatu gunung ini bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan model biasa. Alasan sahabat alam harus menggunakan sepatu yang lebih ringan adalah sepatu yang berat hanya akan membuat sahabat alam menjadi lebih lelah dalam berjalan maupun mendaki. Berikut yang kelima, perlengkapan bersama. Jika sahabat alam menggunakan pendakian dengan konsep ultralight bersama dengan teman sahabat alam, maka sahabat alam bisa menggunakan peralatan bersama yang mana bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Misalnya adalah dalam rombongan, sahabat alam bisa menggunakan tenda bersama untuk melakukan pendakian. Sahabat alam juga bisa menggunakan satu kompor untuk tempat masak bersama dan berbagai macam perlengkapan lainnya yang bisa sahabat alam gunakan atau fungsikan secara bersama. Yang keenam, perlengkapan multifungsi. Prinsip yang bisa digunakan untuk ultralight adalah sahabat alam bisa menggunakan dan memanfaatkan perlengkapan yang multifungsi. Dengan perlengkapan multifungsi ini, sahabat alam bisa meringkas peralatan. Ciri umum multifungsi yang digunakan adalah jas hujan, yang mana bisa sahabat alam jadikan sebagai bivak atau tenda. Selain itu, jas hujan ini bisa sahabat alam jadikan sebagai alas tenda atau trekking pole atau walking stick. Yang ketujuh, mengasah penggantian peralatan. Untuk sahabat alam yang tertarik untuk mempraktikkan konsep ultralight, ini penting bagi sahabat alam untuk memiliki keterampilan berupa penggantian peralatan. Keterampilan ini bisa sahabat alam gunakan saat survival di alam bebas atau di pegunungan. Contoh skill yang harus sahabat alam latih adalah cara mendapatkan air dengan cara kondensasi dan sebagainya. Tujuannya untuk membuat sahabat alam membawa sedikit perbekalan air dari rumah. Yang kedelapan, perlengkapan lebih sedikit. Seperti apa maksudnya? Membawa sedikit perlengkapan ini menjadi langkah yang paling efisien untuk bisa mengurangi berat dari barang bawaan sahabat alam. Dengan membawa perlengkapan yang seperlunya, ini akan membuat bobot tas sahabat alam berkurang dan membuat perjalanan sahabat alam terasa lebih cepat dan tentunya menyenangkan. Meski begitu, semuanya dikembalikan ke kenyamanan sahabat alam, karena sahabat alam yang akan menjalaninya. Semakin sedikit barang yang sahabat alam bawa, itu tandanya
Sahabat alam siap dengan segala resiko yang bisa datang menimpa sahabat alam ke depannya, termasuk cuaca, asupan yang terbatas, atau daya tahan tubuh yang menurun karena diporsir terlalu jauh. Yang kesembilan, perlengkapan khusus. Melihat dari sejarah ultralight hiking, tentu sahabat alam sudah tahu jika perlengkapan dan peralatan yang dibawa tersebut merupakan peralatan ultralight. Saat dilihat secara spesifik, ini kemajuan teknologi ultralight yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Namun ini tidak bisa sama dengan negara Eropa maupun Amerika. Namun sahabat alam tetap bisa mendapatkan perlengkapan ultralight tersebut di Indonesia maupun di negara sahabat alam sendiri. Sahabat alam bisa menyesuaikan dengan gaya pendakian ringan sahabat alam. Meski begitu, sahabat alam yang akan mengganti semua peralatan dengan ultralight ini harus mengeluarkan lebih banyak biaya. Yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan kekuatan fisik. Ultralight hiking ini tidak cocok untuk pemula. Hal ini dikarenakan pendaki harus mahir pendakian tradisional terlebih dahulu, baru bisa mengubah dengan teknik ultralight. Selain itu, kekuatan dan performa tubuh sahabat alam akan terlatih saat banyak mendaki dengan cara tradisional. Dengan cara tradisional ini, sahabat alam bisa mengubah tekniknya perlahan-lahan ke ultralight. Teknik ultralight ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan skill, kekuatan dan juga ketahanan tubuh, melatih performa dan kekuatan tubuh sahabat alam dengan cara tentunya terus berolahraga sebelum melakukan pendakian atau sesudahnya. Oke sahabat alam, demikian sejarah ultralight hiking dan prinsip filosofi utamanya. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat alam yang baru memulai hijrah dari pendakian konvensional tradisional ke pendakian dengan gaya ultralight. Semoga video tutorial ini bisa menjadi referensi dan bisa menjadi rekomendasi sahabat alam untuk mengenal dari sejarah sampai seperti apa yang harus sahabat alam lakukan untuk melakukan kegiatan pendakian dengan gaya ultralight. Oke sahabat alam, video ini semoga bermanfaat buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel. Saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.